biar ini jadi setiap kali kami menaikkan hati kami kepadamu. Ini jadi jeritan hati kami yang paling dalam. Selalu ingin berkata Tuhan, buat kami hidup dalam keintiman dengan Engkau sendiri. Hari ini Tuhan, Engkau yang mengerti hati kami. Biarkan Tuhan yang bicara di dasar hati kami yang paling dalam. Engkau bicara dengan kuat kepada setiap kami. Mampukan kami menangkap akan hati-Mu sendiri ya Bapa. Tolong kami Roh Kudus. Wahyukan kebenaran ini dalam hidup kami. Dan buat sungguh-sungguh kami menangkap akan apa yang Kau mau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pada akhir tahun nanti kita akan ada acara lagi di Semarang bersama-sama dengan 6 hamba Tuhan. Dan tema yang Tuhan taruh sebetulnya menantang sekali. Impian jadi kenyataan. Saudara sekalian, sebetulnya ketika ditaruh akan tema itu sebuah challenge besar sekali. Kenapa? Karena kami melihat, saya pribadi juga melihat, ada cukup banyak anak Tuhan yang sampai hari ini itu impiannya masih menjadi impian. Dan sekarang Tuhan berkata ini waktunya impian menjadi apa? Kenyataan. Tadi waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung, tiba-tiba ada mobil yang di depan kami dan ada tutup untuk itu, ban serep yang di belakang itu ya, ada tulisannya impian jadi kenyataan. Wah, saya berkata peneguhan dari Tuhan ini. Walaupun dari ban serep sebetulnya. Impian jadi kenyataan. Tapi saya mau percaya begini. Mari kita percaya bahwa janji Tuhan itu lebih daripada semua kenyataan. Mari percaya bahwa rencana Tuhan itu yang akan mengubah kenyataan dan akan diubah jadi seperti yang Tuhan mau. Dan karena itu dalam anugerah Tuhan, kalau Dia izinkan, dalam 2 hari ini saya mau ajak kita belajar. Belajar dari firman, bagaimana sebuah impian itu menjadi sebuah kenyataan. Seringkali kita mengerti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tuhan mengajari kita untuk melakukan banyak tindakan yang sifatnya profetis. Tentu itu hal yang luar biasa dan semua harus dikerjakan. Tapi saya percaya waktunya segera akan tiba bahwa semua yang profetis itu akan jadi realita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Lihat kitab Kejadian. Kejadian, nah tolong di rumah saudara membaca mulai ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang pertama. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan lihat step by step ya, pelan-pelan supaya gambaran dari apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan itu Anda bisa tangkap dalam roh saudara. Kejadian pasal yang pertama, ingat nanti di rumah mulai ayat yang pertama dibaca. Saya akan ajak Anda lihat mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Tuhan ngomong sama siapa sih saudara? Hah? Tuhan ngomong sama siapa? Manusia. Beda. Kok Tuhan ngomong sama manusia, manusia belum diciptakan tuh dari mana? Ini Tuhan ngomong sama siapa? Hah? Dirinya sendiri. Loh, Tuhan ngomong sama? Ayo. Marilah kita. Kita itu artinya lebih dari, jadi Tuhan itu ngomong sama siapa? Yaitu rundingan sendiri Bapak, Putra, Roh Kudus, gitu aja kok bingung toh saudara. Jangan takut dijebak, hari ini saya lagi baik. Teruskan lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa?
mereka apa saudara? Berkuasa. Nah banyak orang itu punya teori. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Kalau pemimpin pujian berkata gini, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mana ayatnya? Itu kan latahnya pemimpin pujian, supaya dia paling penting, gitu. Jadi di surga dia yang mimpin karena diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Padahal nggak ada. Ayatnya berkata, supaya mereka berkuasa. Oke, teruskan lagi. Atas siapa? Atas sesamamu, jangan saudara. Itu menindas namanya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Lihat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa saudara? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, kalau Anda nanti membaca mulai ayat yang pertama, saudara akan melihat ada sesuatu yang nyaris konsisten. Bahwa setiap kali pada satu hari pertama Tuhan selesai menciptakan, maka langsung berkata begini, maka Allah melihatnya dan dikatakan sungguh itu baik. It was good. Hanya pada hari yang ketiga, 2 kali dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi setiap kali hari pertama, hari kedua dan seterusnya ada konsistensi sebetulnya, di mana apapun yang Tuhan ciptakan, dia melihatnya apa? Baik. Tapi khusus hari ke-6, bukan sekedar baik. Nanti kalau Anda baca itu akan jelas sekali. Khusus hari yang ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Alkitab mengatakan Tuhan melihat semuanya itu, dan komentarnya nilainya bukan cuma baik, tapi apa? Sungguh amat baik. Jadi kalau biasanya itu dia berkata baik, baik, hari ketiga baik-baik, ya, makanya kenapa perkawinan di Kana itu ngambil hari ketiga. Orang Yahudi percaya hari ketiga itu double blessing. Kenapa? Karena di Kejadian hari ketiga 2 kali dikatakan bahwa itu baik. Hanya mereka tidak mengerti hari ke-6 itu ajaib sekali. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah, apa yang berbeda antara hari ke-6 dengan 5 hari sebelumnya? Satu sebetulnya, terciptanya apa saudara? Manusia. Nah, mengapa manusia ini Tuhan berkata sungguh amat baik? Saya percaya bukan sekedar bahwa karena ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, dari semua ciptaan yang dia sudah kerjakan dengan begitu baik, Tuhan sebetulnya mencari siapa yang bisa aku percayai untuk memelihara dan mengelola semua yang aku ciptakan di dunia ini. Karena ujungnya sebetulnya Tuhan sebetulnya cari pengelola. Nah, ketika itulah dia sadar, Tuhan mengerti begini. Monyet tidak bisa. Ya toh, gajah tidak bisa. Harimau tidak bisa. Kutu tidak bisa. Jerapah tidak bisa. Apapun yang kelihatannya cakep yang dia ciptakan tidak bisa. Pohon tidak bisa. Bunga tidak bisa. Buah tidak bisa. Lalu Tuhan mengerti, harus yang serupa, segambar dengan kita. Untuk apa? Untuk diberi kepercayaan.
Jadi segala sesuatu itu yang Tuhan ciptakan begitu sempurna. Nanti kalau Anda baca pasal yang kedua, itu ada 4 sungai, dan sungai itu mengarah ke tempat di mana emas ada, dan emasnya begitu baik, dengan segala macam batu permata, itu Tuhan ciptakan luar biasa, dan tetap dia berkata, ya baik. Tapi ketika dia mengerti, ada orang yang bisa dia percayai untuk pegang semuanya itu, maka Tuhan berkata, sungguh amat baik. Nah, ini merupakan pola pikir yang Anda harus simpan dalam hatimu dengan kuat. Sebetulnya bukan sekedar karena terciptanya manusia. Kalau manusia kemudian kalau Anda perhatikan berdosa, lihatlah bukan sungguh amat baik lagi, tapi rusak dan hancur dunia ciptaan Tuhan karena manusia tidak bisa dipercayai lagi. Saudara sekalian, isunya adalah dari awal Tuhan itu cari orang, cari umat, cari anak-anaknya yang dia bisa percayai. Dan itu yang sampai hari ini, tiap kali dia mendapatkan orang seperti itu, maka dia berkata, sungguh amat baik. Hari ini kita berkata, Tuhan, impian jadi kenyataan. Saya berkata, ini bukan impian di siang bolong. Akan ada waktunya, dan dalam waktu yang tidak lama akan terjadi. Oleh karena kemurahannya, maka berkatnya akan dialirkan dengan begitu dahsyat. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa dipercayai? Karena segala sesuatunya sebetulnya sudah tersedia. Dan ketika tersedia sebetulnya, apakah kita bisa dipercayai? Saya teringat akan sebuah cerita menarik pada waktu zaman Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu Inggris dengan Jerman berperang, sekutu melawan Jerman berperang, dan Jerman menguasai hampir seluruh Eropa pada waktu itu kecuali Rusia. Lalu kemudian Inggris diblokade. Jerman punya kapal selam yang mengerikan sekali. Dan itu ditakuti kan setiap kali kapal dagang apapun yang mau ke Inggris atau dari Inggris ditorpedo dan tenggelam. Banyak yang mati. Nah, akibatnya dengan embargo itu sebetulnya persediaan bahan peledak untuk tentara Inggris meneruskan peperangan makin hari makin tipis. Biasanya Inggris itu mengambil bahan nitrat itu dari Chili. Didatangkan dari Amerika Latin, dikirim ke Inggris, diolah kemudian jadi bahan peledak. Dengan diblokade kapal selam Jerman, maka Inggris tidak berdaya dan kondisinya makin lama makin berat untuk mereka bisa berperang. Sampai kemudian ada orang Yahudi. Dan orang ini bisa mengatakan begini, di udara ini saja itu ada unsur nitrat katanya. Ada unsur yang kalau kita bisa ambil, itu akan menciptakan juga bahan peledak dengan kualitas yang sama. Dan dia hasilkan itu, dan kemudian Inggris punya amunisi tidak pernah habis, karena diambil dari udara, dan tidak ada orang bisa memblokade udara. Ngerti saudara? Apa poinnya saya cerita begini? Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu ada di alam kita. Ya toh? Itu ada di udara kita. Yang kita hirup itu ada di sini. Masalahnya adalah kita nggak tahu. Dan tidak ada orang yang bisa mengolah dan mengelolanya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya aja baru ngalami, saudara. Kami baru selesai, 2 hari lagi akan ada acara di Semarang. Kami dalam 3 bulan terakhir kita buat lomba tanam jagung dengan Kodam 3 di Ponorogo. Itu melibatkan 36 kodim seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi idenya begini, ada ini anak-anak orang-orang yang cinta bangsa, mereka tuh menemukan akan nutrisi untuk makanan, untuk tumbuhan, dan kemudian juga netralisir tanah. Kalau Anda tahu sedikit pertanian, saya jadi rada pinter gara-gara soal ini. Saya lagi belajar banyak hal yang dulu di sekolah tidak pernah saya pelajari. Jadi tanah kita ini sekarang kan pH-nya kan nggak sempurna karena asam dan sebagainya. Jadi dinetralisir, lalu kemudian ditanamin, dan kita tanam jagung. Nah ini aneh, teknologi yang dipakai itu dia beri nama hipernano. Nano itu sel yang dibelah lagi, bayangin sel dibelah. Setelah dibelah itu nano, terus dibelah lagi. Itu namanya hipernano. Jadi kecilnya luar biasa. Dulu waktu kita sekolah, kita diajari kan,
tanaman ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ya kan? Nah, dari mana makanannya? Akar menghisap makanan, ya kan? Dibawa ke atas, dimasak oleh daun, diedarkan lagi. Karena apa? Batang tidak bisa menghisap. Yang menghisap itu di bawah karena akar. Batang nggak dapat tanah, jadi udara nggak bisa memberi apa-apa. Ini ada orang-orang Indonesia jenius, saudara. Mereka berkata begini, udara kita ini aja penuh dengan mineral. Penuh mineral. Hanya masalahnya ini tidak bisa masuk ke batang, tidak bisa masuk ke daun. Bagaimana caranya? Semprot pakai nutrisi. Nah, nutrisi yang masuk itu, dia kan nempel. Nah, dia nempel sambil dia itu menyaring, ngambil mineral dari udara, dan karena dia hipernano, itu masuk ke dalam. Jadi kemudian saya ngomong dengan Pak Pangdam Jawa Tengah. Saya bilang, Pak, kami ada produk, dan produk ini 100% Indonesia. Bagaimana kalau kita lomba tanam jagung, Pak? Juaranya kita kasih 5 sepeda motor. Hasilnya nanti kita tidak ambil. Hasil panennya dinikmati oleh anggota yang kerja dan rakyat, silahkan dibagi. Lalu kemudian saya berkata syaratnya cari lahan kritis 1 hektar tiap kodim. Benihnya kami beri nutrisi dan sebagainya. Dan kemudian kita berkata nanti kita lombakan mana yang paling hebat, mana yang paling hasilnya luar biasa. Pertama beliau berkata begini, Pak, jangan sampai niat baik ini malah jadi bumerang, Pak, buat kita. Karena kita pernah nyoba, nggak ada hasilnya. Mengecewakan sekali. Tapi kalau memang mau dicoba, nggak apa-apa. Saya pikirkan dulu ya. Dia olah, dia pikirkan. Kita berdoa, tiba-tiba dia berkata, oke lah, saya setuju. Lalu kemudian kita buat acara di Kodam, saudara. 36 komandan Kodim dikumpulkan sama dia. Lalu kemudian kita beri penyuluhan, lalu rakyat setempat juga diundang, penuh itu. Jadi kemudian kita beri penyuluhan pertanian. Saya bilang gini, saya ini pendeta kok malah penyuluhan jagung ini dari mana? Saya bilang, tapi Tuhan berkata begini, kerjakanlah. Ini banyak hal yang ajaib akan aku bukakan buat hidupmu dan untuk pelayanan. Untuk membawa bangsa ini 70% kenal dengan Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Jadi pada waktu itu mulai. Ini disebarkan, saudara, sebar. Wah, ajaib benar. 3 minggu pertama mengecewakan. Tubuhnya segini, saudara, pendek. Kita berkata jangan pakai pupuk urea, pakai ini saja. Tidak boleh tambah yang lain, ditambahi ketahuan diskualifikasi. Nah, kalau tentara diperintah sama komandannya, nurut, saudara. Nggak berani dia. Mengecewakan. Beberapa petani marah-marah. Nah, saya bagi tiap-tiap kodim itu ada PIC anak gereja. Suruh dampingi, dimarahi petani. Anda ini orang kota, tidak tahu nanam. Saya ini ya dari lahir langsung nanam. Itu istilahnya kan, seperti orang kan, saya lahir Kristen. Lahir aja bukan nyanyi, bukan nangis tapi haleluya katanya begitu kan. Tapi nggak bertobat, saudara. Nah itu aneh. Dimaki-maki, lalu mereka panik, mereka bilang, pokoknya menurut saya, Pak, kita berdoa. Jadi doa, saudara. Doa, kemudian pakai banner, jalan, muter. Mau apa kita nggak? Loh, saudara, Anda ini percaya nggak sih pakai banner muter-muter ini? Anda percaya nggak sih? Itu hanya berlaku di dalam kita kebaktian atau berlaku juga di dunia? Konsekuen gitu. Kalau Anda nggak yakin, ya buat apa? Ini jagung segini nih, pakai banner mereka. Sekitarnya semprot tumen. Bukan jagungnya, bukan, sekitarnya. Patahkan semua roh kegagalan. Dan tiba-tiba, saudara, setelah 3 minggu, melejitnya luar biasa. 2 meter lebih. Yang hebat saya perhatikannya, itu batangnya aja gede, hijau, seger, daunnya bagus sekali. Lalu kemudian mulai kan setelah hampir 3 bulan, dikeringkan, dibuka, dikelupasakan kulitnya, dan kemudian dikeringkan. Lalu Departemen Pertanian kan ikut, karena jurinya dari mereka. Pada waktu mereka ngerti bahwa kita tulus ingin memberkati orang di bawah. Bahkan Kepala Dinas Pertaniannya ngomong begini, juara pertama, desanya saya sumbang traktor. Belum pernah terjadi Departemen Pertanian sampai begitu.
Jadi ini orang bergairah sekali. Anak-anak juga semangat, lihat hasilnya itu dahsyat. Nah 2 minggu lalu kita buat panen perdana. Dipilih daerah yang dekat Semarang, daerah Kudus. Saya ikut datang ke sana, Bang Damnya datang, berikan sambutan dan sebagainya. Terus dicek berapa hasilnya. Yang ngecek Dinas Pertanian. Ketika diperiksa yang Kabupaten Kudus itu saudara, 1 hektar hasilnya 14 ton. Yang paling gagal itu, itu karena banjir, total banjir itu 6 ton, kena banjir. Sedangkan di Jawa Tengah itu rata-rata mereka mengatakan hanya 4,7 ton per hektar, itu rata-rata. Jadi yang kena banjir, yang sekitarnya mati semua, tinggal kita nih hidup ini, itu 6 ton. Rata-rata 10 ton, yang Kudus itu 14 ton. Kita berpikir, wah ini juaranya. Tadi sore saya diberitahu, ada 1 kabupaten lagi baru dicek, 15,1 ton per hektar hasilnya. Anda bisa bayangkan itu sekian kali lipat. Waktu saya lihat itu saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Di sana lagi heboh di Jawa Tengah. Kita dapat tahu apa itu permintaan untuk kerjasama, ngelola itu banyak sekali. Hari Sabtu kemarin wali kota Semarang datang ke gereja dengan beberapa stafnya. Pak, saya dengar soal jagung. Jangan dilewatkan, ayo kerjasama. Pemkot tanahnya gede, tanam jagung Pak. Saya ingat waktu kecil ada lagu cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, saudara. Nah, poinnya saya cerita tadi adalah saya berkata begini. Teknologi yang ada itu mengatakan begini. Udara kita ini begitu penuh sebetulnya dengan kehidupan. Tuhan itu hebat sekali. Ketika itu dimasukkan ke batang dan daun, hasilnya luar biasa. Dan itu saudara saya berkata pemberian Tuhan. Nah Tuhan itu mau berkata begini, aku cari siapa yang bisa kelola. Semua tersedia. Tinggal apakah ada orang yang bisa aku percayai untuk pegang ini dan kelola ini. Dan kalau itu Tuhan dapatkan, sungguh-sungguh saudara, tidak akan terlalu lama Anda hanya bermimpi. Semua akan jadi kenyataan. Nah, bagaimana Anda mengerti bahwa hati Tuhan sebetulnya cari pengelola? Coba kita lihat di dalam Kejadian juga pada pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Kejadian pasal 2, ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Perhatikan ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan, perhatikan, belum ada orang untuk apa? Mengusahakan tanah itu. Sekarang saya mau tanya, di dalam tanah yang Tuhan ciptakan itu, ada potensi keluar buah, keluar hasil bumi nggak? Ada kan? Di dalamnya toh, kenapa nggak bisa keluar? Sebab belum ada orang yang mengusahakannya. Berarti sebetulnya, dengerin saudara, berkat Tuhan itu dalam hidupmu di mana-mana. Kalau saudara pinter nih ya, ini kan banyak mineral nih. Tiba-tiba Anda punya pabrik kosmetik, ya, pabrik obat, pabrik vitamin. Dari mana? Dari udara. Tak terbatas toh. Ini hanya gambaran. Bayangin, pikir. Tanah itu ada. Kehidupannya di situ. Hanya dia berkata, belum ada tumbuh-tumbuhan. Belum ada tanaman. Harusnya akan ada. Tapi belum ada. Kenapa belum ada? Belum ada orang yang mengusahakan. Dengan kata lain sebetulnya, belum ada orang yang bisa dipercaya. Nah kita ini ternyata orang Kristen ini saudara ya, ini beratnya begini, kalau mau kerja, ngelola itu gak pernah segenap hati. Kepercayaan yang Tuhan beri itu seringkali kita sia-siakan. Nah kalau kita sia-siakan, maka impian akan tetap jadi impian. Karena untuk jadi sebuah realita, jadi kenyataan, kita harus orang yang bisa mengelola
dalam pengertian bisa dipercayai oleh Tuhan. Dan itu yang langka, dan itu yang sebetulnya Tuhan cari dalam hari-hari ini. Coba pikir yang jagung tadi, saudara. Siapa pernah berpikir di Kabupaten Blora, saudara, itu kena banjir. Jadi tanah kami yang untuk lomba sehektar itu di tengah-tengah. Di sekitarnya habis semua, busuk semua. Itu waktu anak-anak lihat itu ya, waduh mereka terharu sekali. Semua habis busuk. Tinggal 1 hektar bertahan. Direndam air loh, tetap hidup. Ternyata mereka berkata, ini ya Pak, suplai makanan dari udara itu tidak hilang. Dan daun tetap bisa masak makanannya dan tetap dapat nutrisi. 6 ton. 6 ton dibandingkan apa? 0. Karena semua busuk mati. Di situ saya berkata, Tuhan, bukan karena hebat orang ini menemukan itu. Sebetulnya Tuhan mau berkata, ada potensi hebat berkat Tuhan di sekitar kita. Anda cuma begini, saudara. Ini berkat ini sebetulnya. Mana Pak, ini angin. Karena engkau gak ngerti. Tapi dari pihak Tuhan, selalu itu sudah tersedia. Coba Anda perhatikan di firman Tuhan. Mujizat demi mujizat yang luar biasa. Yang nyangkut akan fisik kebutuhan hidup sehari-hari. Itu gak jauh-jauh. Itu di dalam rumah sendiri. Ya kan? Coba lihat. Janda Sarfat misalnya. Mana sumber berkatnya? Tepung segenggam itu di mana? Di genggamannya dia. Bayangin, itu menjadi begitu banyak. Coba lagi lihat Alkitab ya. Semua yang janda dengan minyak 1 buli-buli itu. Di mana sumbernya? Ya minyak itu di mana? Di rumahnya dia. Baca di Alkitab itu. Sampai teman saya tulis buku, Miracles is in the house. Mujizat itu ada di dalam rumah. Itu betul itu. Segala sesuatunya ada dengan kita. 5.000 orang. Tuhan Yesus berkata gini, aku mau beri mereka makan. Kamu punya berapa? Mereka berkata, di sini ada, bukan di sana, di sini. Seorang anak yang punya 5 roti dan di mana? Di sini. Nah bayangkan kita ini carinya kemana-mana. Di sini. Ini itu zaman yang luar biasa loh saudara. Zaman yang luar biasa. Makanya sebetulnya setan itu kan ngerti. Dia kalau ketika mencobai Yesus, dia minta apa? Ubah batu ini jadi apa? Jadi apa? Roti. Sebab dia tahu Tuhan itu nggak butuh jauh-jauh. Di sini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercayai? Apakah kita seorang pengelola yang baik? Atau kita pengelola yang tidak baik? Dari apa yang selama ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebab Anda harus ingat, Dia bukan Tuhan yang dengan gampang membiarkan tercecer berkatnya. Ingat ketika Dia menciptakan 5 roti 2 ikan diubah jadi memberi makan ribuan orang. Dia berkata apa? Kumpulkan sisanya supaya jangan ada yang terbuang. Jadi kalau kita ini tidak jadi pengelola yang baik dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan, maka yang terbuang terlalu banyak, Dia berkata, that's it, kamu tidak bisa aku percayai. Dan jangan berpikir bahwa berkatmu tidak bisa mengecil, sangat bisa. Nah hari ini Tuhan berkata, Tuhan ingin mau berkata kepada setiap kita, kalau engkau rindu impian jadi kenyataan, maka Dia berkata harus jadi orang yang ketika Tuhan lihat sungguh amat baik. Nah sekarang saya tunjukkan lagi. Jadi ini bicara soal kepercayaan Tuhan, maka artinya bicara soal juga kapasitas kita untuk mengelola yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7, saya tunjukkan sebuah kisah menarik sekali. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, seringkali kita ini betul-betul tidak ngerti bahwa Tuhan itu memberkati. Tadi saya nyampe di Bandung, saya
bawa oleh-oleh buat mak. Saya bawain daun, saudara. Daun bukan daun, sayur ternyata. Di gereja itu ada pot panjang gitulah di pinggir gedung gereja, enggak banyak. Ada orang itu iseng, daun itu ditempel-tempel begitu tumbuh. Ya kita biarkan daun biasa. Tiap hari saya ke gereja, saya lewati, saya lihat daun. Saya nggak tahu. Sampai kemudian ada guru bahasa Mandarin dari sekolah kami, jalan lihat, loh ini kan sayur. Dia nyebut namanya apa gitu. Dia bilang ini di Cina katanya, ini makanan raja-raja ini. Kita bilang makanan raja-raja apa? Bukannya makanan kambing. Ini makanan raja-raja. Kalau mau mencicipi ke Windu besok saudara. Lalu dia berkata, coba ini dimasak. Ini makanan raja-raja. Ini di restoran lagi ngetren, mahal ini. Diambil. Uripkah ini nyoba saudara. Dimakan, anaknya doyan banget. Cerita ke saya bilang, coba masak. Kemarin malam kita makan, enak. Pak Yusak ikut makan karena dari Semarang kan beliau wah ini enak. Ingat istrinya, emak harus dibawain. Jadi barang yang saya pikir makanan kambing, itu kan gawat banget. Tuhan memberi makanan raja-raja, saya pikir buat kambing. Apa raja kambing? Betapa kita ini ya saudara ya, maaf nih, kita ngomongin diri sini, sekarang goblok banget kita ini. Tuhan sediakan itu. Tahu begini saya bilang, ayo budidayakan, tanam yang banyak. Sekarang itu kami berkata gini, tidak ada tanah yang boleh terbengkelai dan tidak produktif. Kami sudah di halaman gereja ini, sudah panen jagung, terakhir panen lombok, rawit saudara. Wih luar biasa, mantap sekali. Terakhir sayur raja-raja. Wah tidak boleh, sampai sejengkal tanah pun harus penuh dengan buah yang ajaib. Saudara sekalian, kita ini betul-betul naif. Blessing-nya disediakan, kita nggak bisa kelola. Berapa banyak sebetulnya kepercayaan yang Tuhan berikan dan kita sia-siakan. Dengan kami lomba jagung, tahukah saudara berapa yang kami bagikan ke rakyat sebetulnya? Dalam 3 bulan. Dari hasil panen itu, saya hitung ya, minimal hampir kurang lebih lah, 1 miliar. Saudara. Dibagi di 36 kodim itu total 1 miliar. Begitu panen, dibeli, mereka nikmati duitnya. Total semua 1 miliar. Bayangin, dengan modal sangat kecil, kita membuat begitu banyak orang bahagia. Di satu kabupaten sekarang komandan kodimnya berkata begini, mereka punya 25 koramil, tiap koramil harus sediakan tanah minimal 3 hektar sampai 10 hektar. Kita tanam jagung pokoknya gitu. Bayangin saudara, dengan hasil begitu siapa gak suka? Ya kita ya amin saja, karena tujuannya supaya rakyat terangkat hidupnya. Tapi orang bisa mengatakan gini, ini luar biasa. Luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan itu punya begitu banyak hal dan Dia mau percayakan kepada saudara. Kalau engkau bisa dipercaya, malam ini pun impian jadi kenyataan saudara. Tapi kalau belum bisa, impian berlanjut mimpinya. Bagaimana mimpi bisa berlanjut? Tanya Pak Petrus Hadi. Beliau itu ahli mimpi yang bisa berlanjut. Bisa bersambung, part 1, part 2, part 3. Ajaib. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Perhatikan, dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya. Bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya
menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Bayangin, Tuhan ngomong ke Abraham, kamu keluar dari Ur Kasdim, lu ke tanah Kanaan. Dia bilang, nanti aku berikan itu kepadamu. Dia pindahkan saudara. Ada bapaknya, dia istrinya, sama Lot juga. Dia pindah. Oke. Ketika dia sampai di tanah Kanaan, diberikan enggak tanah itu? Tidak. Dapatnya apa? Janji. Terus suruh apa? Jalanilah panjangnya dan lebarnya. Profetis toh. Bawa banner dan naik onta begini. Kita menginjak-injak tanah ini. Loh itu tanah Tuhan janjiin, dia sudah sampai di situ loh. Dapat enggak tanahnya? Enggak. Dapatnya apa? Profetis. Saudara mau profetis terus atau impian jadi kenyataan? Kapasitasmu menentukan. Kenapa? Sederhana, saudara. Saya ajari ya. Ini firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk baca semua. Tapi saya ngomong begini. Abraham sama istrinya berdua. Punya anak Ismail, diusir itu pun. Tinggal Abraham, Sarah, dan Ishak anaknya. Masuk akal tidak? Kalau Tuhan berkata gini, Abraham, mulai sekarang tanah ini milikmu. Apa yang terjadi? Itu ada puluhan bangsa tinggal di tanah itu. Terus suruh ngapain Abraham? Perang toh, ngusir itu. Apa enggak mati berdiri saudara? Tiap hari ngusiri. Sana disuruh diusir, kabur, sana masuk. Cuma 3 orang. Gitu. Coba saudara kalau siapa yang ingin punya rumah lantai 5 dengan 200 kamar? Coba angkat tangan. Siapa yang pengen? Coba angkat tangan. Sendirian di situ. Mungkin enggak? Satu pegel, ya toh, nyapu lantainya saja bagaimana? 2 temanmu adalah penghuni-penghuni itu. Malam dicawil, Mas, kamu ngapain di sini? Ya kan? Bayangin 200 kamar, Anda tinggal sendirian. Itu bukan kenikmatan, sengsara itu saudara. Nanti ada 5 maleng di 5 jurusan, Anda bingung. Yang kau hadapi yang mana? Loh iya toh? Make sense nggak? Tuhan tuh baik nggak? Dia berkata, Abraham, ya emang gua janji. Kan ternyata kamu menduduki. Nanti pun kau dikubur di sinilah. Tapi maaf nih Abraham ya. Sementara profetis dulu. Sebab kamu belum cukup kemampuanmu. Ini loh, gua kasih bukti kamu sampai tanah Kanaan. Ini milikmu. Sementara janji dulu. Ini milikmu. Ntar lu DP-in. Iya dia bayar DP tuh, uang muka ada tuh. Terus kemudian dia berkata apa? Ya profetislah. Jalanilah panjangnya dan lebarnya. Mulailah Abraham profetis. Dia puteri, dia bilang bagus ya Tuhan, ya entar tapi. Bagus Tuhan, ya entar lah. Sekarang Tuhan, lu gak bisa. Terlalu luas. Begitu aku berikan artinya perang dengan mereka. Bagaimana kamu bisa mempertahankan tanah ini? Gak bisa. Tetap kapasitas itu akhirnya kita ini akan kembali kepada kapasitas kita. Dan kapasitas itu adalah cermin sebetulnya. Seberapa Tuhan bisa percaya ke kita. Satu hari ada seorang hamba Tuhan. Teman baik saya lah. Dia lagi berdoa. Tuhan ngomong gini. Larry, namanya Larry. Kenapa kamu tidak minta kepadaku $1 juta? Buat apa? Terus Tuhan berkata, aku sedih. Ya buat apa Tuhan, kan hidupku gini.
Berarti kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kaget ya? Iya. Seandainya aku memikirkan orang lain, aku akan diberi segitu. Tapi banyak dari kita minta tanpa disuruh Tuhan. Gitu. Tuhan beri aku $1 juta. Itu berapa uangnya kira-kira? 10 miliar lah, 9 miliar ya kira-kira ya. Iyalah, 9 kan? Tuhan beri aku 9 miliar. Gantian, Tuhan berkata, buat apa? Karena buat kita itu malah masalah. Tidak bisa tidur, panik. Rumah diputeri dengan kawat berduri. Gara-gara ada duit di rumahnya. Dan tidak tahu untuk apa. Dan ini loh saudara. Abraham sudah sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Sudah diinjek nih, ini. Punya saya. Tuhan bilang, tapi gak bisa Abraham. Ditunggu. Abrahamnya sampai mati. Lahir Ishak. Kan? Ishak punya 2 anak. Nah, Ishaknya bagus. Makin kaya, makin kian lama, kian kaya. Itu ayat yang orang senang banget itu. Tapi gak cukup. Tanah begitu ajaib. Gak cukup. Sampai Yakub. Yakub tuh hebat. Bukan cuma 2, 12 laki. Mantap kan saudara. Tapi gak cukup. Setelah beranak, total maksimal mentok 75. Lalu Tuhan berkata gini, wah ini gak bisa. Tak biarkan ini berabad-abad juga gak bisa. Nanti lama-lama malah nyampur sama bangsa-bangsa lain. Nah ingat ya, Tuhan itu punya hitungan. Tanah ini mau aku berikan ke keturunan Abraham. Tapi ini orang Amori banyak di sini. Dan dia bukan Tuhan yang semena-mena. Maka kemudian turunlah hujan, api dan belerang. Orang Amori mati semua, nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak mau. Dia Tuhan yang ngitung semua. Alkitab berkata gini, oke, aku tunggu sampai kejahatanmu penuh. Alkitab berkata, sebab kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi ditunggu sampai durjananya penuh. Makanya kalau lihat orang jahat, Pak kok nggak mati-mati? Belum penuh kedurjanaan. Dan Tuhan memberikan kesempatan bertobat. Itu baiknya Tuhan itu. Nah, lalu dia berkata gini, ini harus aku simpan ini. Ini harus dimultiplikasi. Gak bisa begini. Pindahin saudara. Lewat siapa? Yusuf. Ya kan? Pindahkan ke tanah Goshen. Nah, dicarikan pekerjaan yang orang Mesir tidak mau. Yaitu menggembalakan kambing domba. Dan tanah Goshen paling subur waktu itu di Mesir. Taruh di situ. Lalu kemudian bagaimana dilihat perkembangannya. Terus Alkitab berkata, semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan, ya, muncullah raja yang tidak kenal Yusuf. Dan raja ini menindas orang Israel. Jadi makin dekat, terus Tuhan ngitung. Wah, jumlahnya makin kurang. Makin belum cukup ini. Bagaimana cara melipat gandakan ini? Tuhan berkata, tekan. Ditekan, kerja keras. Nanti berlipat kali ganda. Kita berkata makin ditekan, makin berlipat kali ganda. Saudara harus tahu ilmu demografi. Loh, saya ngomong ini serius, karena saya dulu pernah ikut penataran P4, saudara. Demografi, ya, saya ceritain demografi itu ilmu kependudukan. Kenapa dulu zaman Pak Harto digencarkan keluarga berencana. Ini betul-betul ini hasil riset, saudara. Negara yang miskin dan rakyatnya tertekan, cenderung jumlah angka kelahirannya naik. Negara yang maju dan makmur, cenderungnya 0 persentase naiknya. Cenderung orang gak pengen punya anak. Kenapa? Ini kenyataan. Kenapa ada program listrik masuk desa? Itu untuk mengurangi jumlah kelahiran. Loh serius nih? Ini ilmu demografi tak ajari P4 loh saudara nih.
Dulu saya training dapat sertifikat saya. Pancasila sejati ini. Iya. Loh kok bisa Pak? Loh iya serius. Di desa ya, surup sudah sore, gelap semua. Dulu listrik TV nggak ada, radio. Paling-paling wayangan kalau malam. Nggak ada hiburan. Terus ngapain? Menghibur diri. Iya, serius. Nah hiburannya ini membuat orang punya anak banyak. Yang di kota negara maju ada listrik. Malam begadang sampai malam, ada film, ada segala macam. Sampai rumah teler, blek tidur saudara. Terhibur di luar. Anaknya nggak banyak. Yang di desa nggak ada apa-apa, anaknya banyak. Nah orang Israel ditekan, berat kalau mereka, tidak ada hiburan. Menghibur diri. Anaknya banyak, Tuhan berkata, ayo terus. Ya itu begitu. Untuk apa? Untuk punya jumlah cukup. Bayangin, dari 75 dikembangkan Tuhan sampai hampir kira-kira 2 atau 3 juta orang. Dan itu karena banyak, akhirnya mereka tetap menikah di antara orang Yahudi. Terpelihara, tidak nyampur sama sekali dengan orang Mesir. Bayangin saudara. Nah itu cara Tuhan. Lalu setelah 2-3 juta ini dipindahin ini. Itu pun muter-muter 40 tahun. Nah, pindahin. Begitu masuk Kanaan, apa yang mereka hadapi hari pertama? Yeriko. Perang itu. Perang. Nah kalau 75 orang, nggak bisa kan? Ngerti saudara? Oh Pak, Tuhan akan memberikan kemenangan. Saya beritahu ya, bunuh orang itu berat di jiwa kita. Sekalipun Tuhan beri kemenangan, ada bisa membantai orang. Bisa gila tau gak? Tiap hari membunuh ribuan orang itu gila. Saudara. Nggak bisa, Tuhan nggak mungkin. Dia nggak pernah mau berikan itu buat anak-anaknya. Jadi kembali, ujungnya itu kapasitas. Kalau kapasitas kita makin besar, kita bisa dipercayai, makin kuat, dia berkata, aku beri kamu yang gede. Tapi kalau kita kecil kapasitasnya, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tiap hari, tidak kita kelola dengan baik, maka impianmu akan berlanjut pada seri berikutnya. Maka akan dilanjutkan setelah tayangan berikut ini, berlanjut lagi impianmu saudara. Bangun sebentar, tidur, bermimpi lagi. Sebab seperti Abraham, cuma 3 gelintir orang kok seluruh Kanaan. Tuhan berkata, profetislah katanya, profetis. Kalau kita bisa ngerti ini, sebetulnya anugerah Tuhan itu luar biasa. Ayat terakhir. Lihat Yosua pasal yang ke-19. Yosua pasal yang ke-19. Besok pagi kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa. Tiap bulan kami kumpul berdoa. Saya sedang membujuk Ibu Iin untuk berbagi dengan saya. Kalau dia mau ya bagus, kalau tidak saya sikat sendiri. Yosua 19 ayat 9, perhatikan. Ini ayat pernah nusuk hati saya luar biasa. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Amin. Karena bagian Bani Yehuda itu, apa saudara? Terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Bayangin ya, Yehuda dapat jatah nih sudah. Ini Yehuda bagian. Apakah Tuhan itu Tuhan yang tidak konsisten? Sama sekali tidak. Tapi dia ngitung. Dia lihat, terlalu besar nih. Kalau Anda baca itu ya, ada sekian suku yang belum dapat jatah. Sebetulnya masih bisa mereka buka hutan.
Tapi Yehuda dilihat, terlalu besar. Gak bisa. Akan terbengkelai kalau mereka yang pegang. Ambil sebagian, berikan ke Simeon. Bayangin saudara. Nah ini yang banyak dialami oleh orang Kristen. Harusnya jatahnya besar loh. Anda mungkin dapat nubuatan, dapat janji Tuhan tentang hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, Tuhan akan berikan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia berkata, ini aku berikan kepadamu. Orang berkata, amin Tuhan. Kenyataannya tidak begitu. Satu di antaranya, ternyata terlalu besar. Ingat loh, tidak ada berkat yang dia berikan buat kita, atau kepercayaan apapun yang dia berikan buat kita, yang dia ingin itu terbengkelai, dan kemudian tidak tertangani dengan baik. Dia tetap cari umat yang dia bisa percayai. Nah kita mengatakan sebuah ayat yang menurut saya sangat menyakitkan yang berkata, suku Simeon diambil dari bagian suku Yehuda. Satu alasannya, suku Yehuda itu ternyata terlalu besar buat suku itu. Apakah saudara pernah terima janji Tuhan yang hebat dan dahsyat? Dan ketika Tuhan mulai berikan, seberapa Anda dan saya pegang dan kelola itu. Seberapa sebetulnya kita bisa dipercayai. Jangan-jangan satu hari juga akan berlaku seperti ayat itu. Terlalu besar. Dan Tuhan berkata, nak, terlalu besar. Dan banyak yang rusak dan terbengkelai. Dan tiba-tiba diambil dan orang lain yang mengerjakannya. Ada hukum yang sebetulnya mau tidak mau, suka tidak suka, itu hukum Tuhan. Yang punya ditambahi. Yang punya talenta 5 jadi 10, tambahi 1. Yang 1 tetap 1. Dia bilang apa yang ada padanya diambil juga. Makin tidak bisa dipercayai, makin diambil, dikurangi jatah kita. Makin kita bisa dipercayai, maka kita akan ditambahkan. Kepercayaan Tuhan sebetulnya nyangkut 3 hal. Di roh, di jiwa, dan di fisik, di materi, di tubuh. 3-tiganya butuh orang yang bisa dipercayai. Semua karunia itu di roh. Apakah engkau bisa dipercayai? Apakah ini berkembang? Di jiwa, dari cara berpikir saudara, dia berkata, apakah engkau bisa dipercayai? Kalau engkau berpikir terus kekanak-kanaan dan tidak berkembang dan tidak dewasa, anak-anak tidak butuh mobil, anak-anak cukup mobil-mobilan. Ya tah? Anak-anak tidak usah pesawat, tapi pesawat-pesawatan, saudara. Cukup kan buat anak-anak? Anak-anak tidak usah lapangan bola, anak-anak perlu hanya PlayStation main bola, saudara. Kalau cara berpikir di jiwa kita tidak bisa dipercayai, mengecil. Terus di jasmani, di materi juga sama. Apakah engkau tamak? Apakah engkau orang yang bisa dipercayai? Apakah engkau seorang pengelola yang baik? Di roh, di jiwa, di tubuh, itu menentukan seberapa Tuhan bisa percayai kita. Hari ini saya berdoa, biarkan Tuhan melihat kita dan berkata, sungguh amat baik. Amen. Tutup Alkitabmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang tadi engkau taruh di hati hambamu. Hamba percaya Tuhan, engkau Tuhan yang sanggup menjelaskan dan bicara terus dalam hidup setiap kami. Sampai sungguh-sungguh kami bisa mengerti akan hatimu dan kami jadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Memintakan anugerah Tuhan di roh kami, di jiwa kami, di tubuh kami. Kami jadi umat yang bisa dipercayai. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sempurna, Engkau ajaib Tuhan. Berkati umat-Mu. Angkat tanganmu saudara. Mintakan anugerah-Mu Tuhan. Biar turun dalam hidup anak-anak-Mu. Mintakan anugerah. Jadi orang yang bisa dipercayai. Di roh,
di jiwa, di tubuh, di rohani, di jasmani, di materi, kami bisa dan didapati bisa dipercayai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus is glorious.